Halo sahabat Bunda Bijak, saya Anis Priambodo akan menemani Anda 15 menit ke depan dalam topik menjalin komunikasi dengan cinta. Perempuan yang bijak adalah seorang yang tahu mengatur hidupnya dan tahu menempatkan diri. Anak-anaknya menyebut berbahagia dan suaminya pun memujinya. Harapan saya Anda beroleh manfaat melalui acara ini dan selamat mendengarkan. Sahabat Bunda Bijak, komunikasi antara anak dan orang tua merupakan bukti nyata bagaimana orang tua dan anak memiliki hubungan. Jika komunikasi terjalin dengan baik, membuktikan hubungan antara orang tua dan anak juga baik. Namun sebaliknya, jika komunikasi yang buruk antara orang tua dan anak, tentu dapat dipastikan hubungan orang tua dan anak juga buruk. Penting sekali menjalin komunikasi dengan dasar cinta, sebab cinta merupakan dasar hubungan antara orang tua dan anak. Cinta dalam hubungan orang tua dan anak sangat menentukan. Apabila anak hidup di dalam kelimpahan cinta dari orang tua, dapat dipastikan anak tidak memiliki masalah dalam berkomunikasi dengan orang tua. Namun, jika anak kekurangan cinta, maka ia akan mencari cinta di tempat lain dan kebanyakan di tempat yang salah, maka akan menimbulkan komunikasi yang buruk atau tidak sehat. Manfaat menjaga komunikasi dengan anak. Perkembangan anak bisa dilihat dari bentuk komunikasi antara orang tua dan anak yang terbangun sejak anak kecil, bahkan sejak lahir. Namun banyak orang tua tidak menyadari hal ini. Bagi kebanyakan orang, menganggap bahwa komunikasi dengan anak mungkin merupakan hal yang sederhana dan terkesan mudah dilakukan, sehingga tidak masuk dalam skala prioritas dalam mendidik anak. Padahal komunikasi dengan anak memiliki manfaat yang besar terhadap perkembangan anak. Membangun komunikasi yang positif sejak anak masih kecil dapat membantu dalam mengembangkan kepercayaan diri anak. Membangun rasa harga diri anak merasa lebih berharga, membangun konsep diri anak yang positif, dan dapat membantu anak dalam membangun hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Ketika Bunda melihat ada anak kecil yang pemalu di depan umum, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena komunikasi orang tua dengan anak kurang terjalin dengan baik. Komunikasi yang terjalin baik juga dapat membuat hubungan anak dan orang tua terasa menyenangkan. Sebaliknya, komunikasi yang terjalin dengan buruk dapat membuat anak tidak menghormati orang tuanya. Sering terjadi pertengkaran antara anak dan orang tua, dan perasaan tidak berharga pada anak. Komunikasi antara orang tua dan anak yang baik dapat mempererat hubungan orang tua dan anak. Hal ini tentu membantu orang tua dalam memahami setiap perkembangan anak-anaknya. Ingat, perkembangan anak bisa berbeda-beda di tiap usia. Lewat komunikasi, orang tua bisa mengetahui seperti apa anak mereka, apa yang mereka suka lakukan, dan apa yang tidak suka mereka lakukan. Anak-anak membutuhkan kehadiran orang tua bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Waktu bersama anak yang baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ketika orang tua memberi waktu yang cukup dan waktu berkomunikasi bersama, maka anak merasa diperhatikan. Sebaliknya, jika anak kurang mendapat waktu orang tua, anak akan merasa kurang aman dan merasa diabaikan. Anak merasa tidak dicintai. Ketika ngobrol bersama, makan bersama, main bersama, belajar yang didampingi oleh orang tua akan dapat membangun komunikasi yang baik. Sayang, meski banyak orang tua berada di rumah tetapi sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga anak dan orang tua tetap tidak saling berhubungan.
Bunda, beberapa psikolog juga telah menemukan bahwa anak yang menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya memiliki resiko yang lebih rendah untuk melakukan hal-hal buruk, seperti merokok, narkoba, minum minuman alkohol, penyimpangan seksual, serta kekerasan. Jadi tugas orang tua adalah menemukan pola komunikasi yang tepat dan nyaman antara orang tua dan anak. Beberapa anak mungkin tidak terlalu nyaman jika orang tua mengetahui setiap apa yang dilakukannya. Kuncinya adalah ketika orang tua ingin tahu, harus tanpa mengganggu anak. Dalam membangun komunikasi yang baik dengan anak, orang tua tidak hanya berbicara, tetapi orang tua harus mendengarkan anak, sehingga komunikasi dua arah dapat terjadi antara orang tua dan anak. Kemampuan orang tua dalam mendengarkan dirasa sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif. Selain dituntut kemampuan mendengarkan, beberapa cara dalam membangun komunikasi dengan anak yang baik adalah: Bunda harus memperhatikan apa yang anak sedang bicarakan. Sebisa mungkin, Bunda hanya fokus mendengarkan anak, tidak sambil menonton televisi atau memegang HP. Hal ini juga dapat mengajarkan anak bagaimana cara menjadi pendengar yang baik. Dengan didengarkan, juga dapat membuat anak merasa penting. Selain itu, orang tua dapat melibatkan empati ketika sedang berbicara dengan anak. Pandanglah matanya, supaya anak merasa ia diperhatikan dan didengarkan ketika berbicara. Bunda juga dapat mendorong anak untuk mengungkapkan ide-ide maupun opininya terhadap berbagai hal. Biarkan anak bertanya, apapun yang ada di dalam pikirannya, dan Bunda bisa memberi jawaban dengan baik. Ini merupakan salah satu bentuk komunikasi positif antara orang tua dan anak, berbicara dan mendengarkan secara bergantian. Janganlah takut untuk membahas hal-hal yang penting, mengkritik anak atau menyalahkan anak. Tapi, jangan sampai berteriak atau berbicara kasar yang dapat menyakiti hati anak. Mengatakan sesuatu dengan cara yang lebih positif. Membuat Bunda mungkin sering memakai intonasi yang tinggi saat mengajarkan sesuatu pada anak. Nah, kebiasaan ini sebaiknya mulai ditinggalkan, karena hal itu membuat anak merasa takut dan akhirnya tidak percaya diri. Bunda dapat mengganti kata-kata itu dengan sesuatu yang lebih positif, misalnya, kan kalau tasnya ditaruh seperti ini lebih rapi sayang. Ingat, Bunda adalah panutan bagi anak. Sebaiknya tidak membuat asumsi pribadi jika ada yang tidak jelas atau tidak yakin. Sebaiknya dikonfirmasi atau ditanyakan kembali. Tidak langsung memotong dan menghakimi anak, memahami situasi dan keadaan. Juga mempertimbangkan suasana hati anak untuk dapat mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati dengan anak. Hal ini bertujuan agar lebih dapat memahami keinginan anak dan anak pun dapat merasa lebih dipahami dan dimengerti. Sehingga anak lebih terbuka. Berkomunikasilah secara terbuka dan sehat, tanpa memiliki harapan mengenai apa yang diutarakan oleh anak, bagaimana ia mengkomunikasikannya, dan sebagainya. Berikan mereka waktu untuk merespon. Anak-anak mungkin memerlukan beberapa saat untuk memproses dan memahami apa yang Bunda katakan. Jadi berikan mereka waktu untuk merespon perkataan Bunda, sehingga membuat komunikasi Bunda dengan anak-anak menjadi lebih sederhana dan jelas. Jangan membuat anak menjadi bingung dan menunjukkan sikap dan kata-kata yang rumit. Mereka mungkin bisa salah mengartikan perkataan atau gerak tubuh Bunda jika itu terlalu rumit. Yang berikut adalah gunakanlah bahasa cinta dalam berkomunikasi. Berikan pujian yang tulus untuk usahanya. Berikan sentuhan fisik dengan bijaksana, dalam arti pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat pula. Sebagai orang tua yang baik,
Bimbinglah mereka dan berikanlah pengetahuan tentang cara menggunakan internet dengan baik. Anak jangan dilepas begitu saja. Hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Kritikan terhadap ide, perasaan, pemikiran anak, atau terhadap diri anak sendiri. Kritikan dapat dilihat anak sebagai serangan terhadap dirinya dan bisa membuat anak memiliki rasa percaya diri yang rendah. Jangan membahas kesalahan yang pernah dilakukan anak sebelumnya. Sebaiknya ketika suatu masalah sudah diselesaikan, maka orang tua tidak perlu lagi membahasnya. Hal ini dapat mengajarkan perasaan dendam atau menyimpan kesalahan orang lain dalam waktu yang lama. Kemudian mengarahkan dan mendikte anak bagaimana harus menyelesaikan permasalahan. Sekali-sekali, Bunda tidak boleh melakukan hal ini. Karena dapat membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk dapat mengontrol hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Selain itu juga membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Bunda, anak pun bisa merasa bahwa orang tua mereka tidak menaruh kepercayaan terhadap mereka, sehingga anak merasa diremehkan. Dan jangan melakukan hal-hal yang membuat anak merasa rendah diri atau bersalah, seperti menghakimi dan menyalahkan. Hal ini tentunya dapat membuat anak merasa tidak dicintai dan berpengaruh terhadap rasa percaya diri kepada anak. Komunikasi adalah cara terbaik untuk mengekspresikan perasaan cinta Anda untuk anak. Untuk itu, biarkanlah anak tahu bahwa Bunda sangat mencintainya dan ingin yang terbaik untuknya. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sahabat Bunda Bijak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.